pengalaman menghadapi tantangan dalam bisnis UMKM berbasis ekonomi syariah merupakan bagian terpenting dalam perjalanan usaha yang tidak hanya berorientasi pada materi, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, entah itu kejujuran dan keberkahan. Dalam bisnis syariah atau usaha syariah memberikan kerangka yang kokoh bagi pelaku UMKM untuk menjalankan usaha secara etis dan bertanggung jawab. Meski harus menghadapi berbagai rintangan seperti misal keterbatasan modal, persaingan pasar, dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah itu sendiri. Pastinya dalam melalui pengalaman itu, pelaku UMKM tidak hanya belajar bagaimana mengelola bisnis dengan efektif, tetapi juga memperkuat nilai-nilai spiritual dan sosial yang membentuk fondasi bisnis yang berkelanjutan dan bermanfaat. Selamat siang Ibu. Ibu dengan siapa dan dari mana? Saya Pak, asli sini. Asli sini. Di sini hanya wawancara santai aja ya Bu, tentang ngobrol-ngobrol seputar UMKM berbasis syariah. Yang saya ketahui ini namanya Rafa dan Bakri ya Bu. Nah, dari pengalaman Ibu sendiri nih, kapan mulai dibangunnya usaha Rafa? Kalau awalnya sih kita nggak saklek, maksudnya buka toko enggak sih. Jadi dulu mah sampingan aja. Saya dulu kerja dari digital tempat usaha, pulangnya itu bikin kue dan jualan. Itu merintisnya dari 2010. Terus saya mulai fokusnya di 2015. Itu benar-benar usaha. Kalau itu kan cuma sampingan aja. Kalau fokus ada karyawan, ada tim, itu mulai dari 2015. Kita merintis dari 2010, cuman serius-seriusnya itu dari 2015. Jadi lumayan lama ya Bu ya. Jadi dari pengalaman Ibu sendiri, apa sih tantangan terbesarnya dalam menjalankan usaha? Banyak sih ya, macam-macam sih dari semua. Sebenarnya kalau kita memang mau buat serius bisnis yang benar-benar serius untuk bisnis, itu sebenarnya banyak sih yang dari mulai manajemen, keuangan, terus marketing, juga administrasi. Semuanya ada tantangannya masing-masing. Setiap tahun itu berbeda-beda tantangannya. Misal tahun ini dari marketingnya lagi anjlok, tahun depan di administrasinya, keuangannya kebocoran, macam-macam sih. Mungkin kalau bisa dilihat kan sekarang udah era digital ya Bu ya. Itu bisa nggak sih tantangan itu bisa menjadi salah satu bahwa media digital saat ini memang masih digunakan gitu. Kayak udah di pemasarannya udah sampai ke media sosial kan? Kita memang dari awal nanya media sosial karena kan kita lokasinya Buntu ya, di Buntu, jadi memang 90% kita media sosial. Dari dulu belum ada sosial media, mungkin belum pakai BBM, terus ada Instagram, ada Facebook, dan sekarang kita di TikTok. Jadi, tapi kalau sosial media hanya bukan untuk posting, hanya untuk announcement aja, hanya untuk memberitahu bahwa di Cirebon ada Rafa. Tapi kalau untuk postingannya masih ada TikTok. Media sosialnya ada apa aja? Semua ada, TikTok, YouTube ada, Instagram ada, Facebook. Terus apa sih yang menjadi pendorong Ibu untuk bisa mulai usaha bisnis? Apakah dari motivasi orang tua? Kalau dulu dulu karena mungkin waktu masih kerja sering nonton itu bosan hidup pegawai. Jadi kita ke bawa kepingin jadi usaha sih. Tapi ya di balik itu saya kan lulusan tata buka, memang udah dari awalnya saya pengen kerja di situ. Jadi maksudnya begitu lulus sekolah udah kuliah langsung kerja, langsung bisa berdikari. Oke, dari menjual produk itu sendiri, Ibu kan sudah bersertifikat halal pasti ya? Sudah. Oke. Dalam bagaimana merespon ketika sudah menjual produk, apa respon pelanggan kepada Ibu setelah memberi produk? Alhamdulillah sih banyak yang kita udah sih cocok, karena pertama kita
nilai daya syariah di sini kan berkaitan kepuasan pelanggan mereka, bahwa mereka membeli sesuai kebutuhan mereka, berarti tanpa ada paksaan, berarti ya sesuai kebutuhan. Dan alhamdulillahnya memang mereka pesan ke ibu itu tidak ada yang, maksudnya komentarnya nggak ada yang jelek kan ibu ya? Ya ada sih satu dua mungkin nggak sesuai selera, karena kan selera orang beda-beda gitu. Jadi ada aja kayak misalkan mungkin mereka nggak suka manis, kita rasanya manis. Ada aja sih satu dua, cuman ya paling hanya 1-2% aja sih yang nggak cocok sebenarnya. Jadi terus bagaimana ibu memastikan bahwa produk yang dijual itu halal ibu, meyakinkan customer dalam ekonomi? Pertama dari bahan baku sih, kita pilih bahan baku yang memang udah ada sertifikat halalnya gitu kan. Dan toko pun juga yang memang sudah halal, kayak misal Sanitas itu sudah halal. Karena dari produk-produk itu insya Allah di toko tersebut kayak Sanitas memang ada yang nggak halal sih, tapi biasanya mereka diinfokan kemasannya. Terkait prinsip-prinsip syariah kan di sini tadi ibu jelaskan tentang sertifikasi halal, terus cara memproduksi itu menjaga kebersihan, kejujuran. Pasti ibu punya karyawan sih berapa ya? Sekarang kalau tempatnya di 2 orang, kalau yang sambatan ada 1-2 sih. Saya mau menjaga kebersihannya itu masih ada nggak aturan kayak tata tertib? Ada, kalau kita pagi itu tugasnya mereka bersih-bersih sampai sebelum pulang, mereka bersih-bersih tempat ruangan sampai tempat alat-alat juga. Jadi kalau yang kebersihan alat ada lagi bagian sendiri, jadi mereka kebersihan ruangan, alat kerja, nah yang silang kita bersih. Tapi kalau misalnya yang kotornya nggak bisa loyang udah selesai, ada bagian lagi. Baik, kayaknya sepertinya cukup ya ibu ya sampai di sini untuk wawancara santainya. Ibu terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama.